Sorot lampu merah di tengah hutan. Malam itu, jarum jam di dashboard mobil Honda Jazz milik Pandu sudah menunjuk angka 02.15 dini hari. Pandu dan kedua temannya, Dimas dan Risa, sedang dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta menuju Semarang via jalur alternatif. Jalur tersebut membelah kawasan perbukitan sepi yang kanan kirinya dipenuhi pohon jati rapat. Lu yakin ini jalannya? Kok dari tadi GPS-nya searching signal terus? Tanya Risa dari kursi belakang. Suaranya cemas sambil terus mengguncang-guncang ponselnya yang mati total. Harusnya benar, ini jalur potong yang dibilang warga lokal tadi. Sahut Pandu, meski setir di tangannya mulai terasa dingin oleh keringat. Kabut tebal tiba-tiba turun, memangkas jarak pandang hanya menjadi 2 meter di depan bemper. Wiu-wiu, wiu-wiu. Sayup-sayup, suara sirene memecah keheningan malam. Dari arah belakang, sebuah mobil bergulir cepat membelah kabut. Sebuah ambulans tua dengan lampu rotator merah yang berkedip-kedip liar. Anehnya, suaranya terdengar parau, seperti kaset rusak yang melambat. Ambulans itu menyalip mobil Pandu dengan kecepatan tinggi, lalu melambat tepat di depan mereka, seolah memberi kode agar diikuti. Ikuti ambulans itu, Ndu. Logikanya, ambulans pasti tahu jalan keluar dari hutan ini kalau ada emergensi. Usul Dimas bersemangat. Pandu mengangguk setuju dan langsung menginjak gas, menempel ketat di belakang mobil berplat hitam pudar tersebut. Bab 2. Kabin belakang yang melompong. Selama 20 menit, mobil Pandu mengekor ambulans tersebut, menembus jalanan yang kian menanjak dan berliku. Keanehan demi keanehan mulai terasa. Jalan aspal yang tadinya berlubang, kini berubah menjadi jalan tanah berlumpur hitam yang sangat halus, tanpa ada guncangan sedikit pun di mobil mereka. Risa yang penasaran mencoba memicingkan mata, menatap menembus kaca belakang ambulans yang kebetulan tidak buram maupun bertirai. Dim, Duh, coba kalian lihat deh, bisik Risa. Bulu kuduknya mendadak meremang. Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan. Berkat sorotan lampu jauh mobil Pandu, mereka bisa melihat dengan sangat jelas isi kabin belakang ambulans tersebut. Kabin itu kosong melompong. Tidak ada keranda besi, tidak ada tabung oksigen, bahkan tidak ada tandu ataupun kursi lipat perawat. Hanya ada ruangan kosong dengan lantai besi yang berkarat. Namun yang membuat jantung mereka mencelos adalah kursi kemudi di depan. Dari posisi mereka yang cukup tinggi, sandaran kursi supir ambulans itu terlihat jelas. Dan di sana, tidak ada siapa-siapa. Setir mobil ambulans itu berputar sendiri ke kanan dan ke kiri, seakan digerakkan oleh tangan gaib. Duh, berhenti, Duh. Ambulansnya nggak ada supirnya, teriak Dimas panik. Pandu yang terkejut langsung menginjak rem sedalam-dalamnya. Ban mobil mereka berdecit keras. Namun terlambat. Saat mereka berhenti, mobil ambulans di depan mereka mendadak lenyap ditelan kabut, menyisakan gema sirene yang perlahan berubah menjadi suara tangisan wanita. Bab 3. Selamat datang di desa tanpa langit. Pandu mencoba memundurkan mobil, namun persnelingnya macet total. Ketika kabut di sekitar mereka perlahan menipis,
Ketiganya terperangah melihat pemandangan di luar jendela. Mereka tidak lagi berada di hutan jati jalur alternatif. Mobil mereka berhenti di tengah-tengah sebuah alun-alun desa kuno. Rumah-rumah di sekitar berbentuk joglo tua, yang kayu-kayunya sudah menghitam dan lapuk. Hal yang paling mengerikan adalah langit di atas mereka. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, bahkan tidak ada warna hitam malam. Langit di atas mereka berwarna merah darah pekat yang statis, memancarkan cahaya temaram yang sakit ke seluruh penjuru desa. Kita di mana? Risa mulai menangis, memeluk tasnya erat-erat. Pandu membuka pintu mobil, mencoba mencari udara segar. Namun indera penciumannya langsung dihantam oleh bau busuk tanah kuburan yang basah, bercampur aroma kemenyan yang pekat. Suasana desa itu sunyi senyap. Tak ada suara jangkrik maupun angin. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang rumah joglo, belasan siluet manusia mulai bermunculan. Mereka berjalan keluar dengan gerakan patah-patah. Bab 4. Penduduk yang berjalan terbalik. Dimas buru-buru mengunci semua pintu mobil dari dalam. Klik, makhluk-makhluk itu berjalan mendekati mobil Honda Jazz milik Pandu. Ketika cahaya lampu sorot mobil mengenai mereka, Risa menjerit histeris hingga menutup matanya. Mereka bukan manusia. Makhluk-makhluk itu berjalan dengan tubuh terbalik, tangan di bawah dan kaki di atas, dengan leher yang patah berputar 180 derajat menghadap ke arah mobil. Wajah-wajah mereka rata, sebagian hancur dengan mata yang bolong, mengucurkan cairan hitam. Lampu rotator merahnya berputar lambat, menyoroti mobil Pandu. Pintu belakang ambulans tersebut tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya, menampakkan ruang kosong yang gelap gulita di dalamnya, seolah mengundang mereka untuk masuk. Pandu melihat ke arah dashboard. Tiba-tiba, mesin mobilnya menyala sendiri dengan raungan keras. Namun anehnya, setir mobil Pandu mengunci dan berputar sendiri, mengarahkan moncong mobil mereka lurus menuju ke dalam pintu belakang ambulans yang menganga lebar tersebut. "Ndu, rem Du, kita mau dimasukkan ke dalam ambulans itu!" teriak Dimas. Namun pedal rem terasa keras seperti batu. Mobil Honda Jazz mereka melaju sendiri, tersedot masuk ke dalam kegelapan mutlak di dalam kabin ambulans kosong tersebut. Pandu, Dimas, dan Risa hanya bisa berpegangan tangan sambil memejamkan mata, bersiap menghadapi kematian. Saat mobil mereka terperosok ke dalam kegelapan tanpa dasar. Keesokan harinya, sebuah mobil Honda Jazz ditemukan oleh warga setempat, terparkir melintang di tepi jurang sedalam 50 meter di jalur alternatif Yogyakarta-Semarang. Ketiga penumpangnya, Pandu, Dimas, dan Risa, ditemukan di dalam mobil dalam kondisi lemas dan trauma berat. Kulit mereka sangat pucat dan rambut mereka memutih sebagian. Yang membuat polisi heran, seluruh bodi mobil bagian luar dipenuhi oleh sidik jari berlumpur hitam,
seolah-olah mobil itu baru saja dikerumuni oleh ratusan orang di tengah tempat berlumpur. Ketika ditanya apa yang terjadi, mereka hanya terus meracau tentang desa berlangit merah dan ambulans tanpa supir. Mereka memang berhasil kembali ke dunia nyata. Namun, ada satu hal yang tidak pernah mereka sadari. Setiap kali mereka naik mobil di malam hari dan melihat ke arah spion tengah, mereka tidak lagi melihat jalanan di belakang, melainkan pantulan sebuah desa kuno berlangit merah dengan belasan makhluk terbalik yang melambaikan tangan, setia menunggu mereka untuk kembali tersesat.